Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana puasa hari ini? Lancar? Insya Allah semuanya lancar ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat. Ya, diantaranya nikmat kesehatan sehingga sampai Ramadan yang ke-16 ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukmin yang ada di dalam dirinya iman pasti menginginkan kesempurnaan dalam berpuasa. Ya, karena mereka yakin bahwasanya jika puasanya sempurna, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Nah, maka dari itu kita semua harus tahu apa saja yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan sedikit tentang hal-hal apa saja yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Poin yang pertama, optimalkan sahur. Sahur adalah perbuatan yang mana banyak diremehkan oleh sebagian orang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokatan." Yang artinya, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, makan sahur adalah sebuah keberkahan. Janganlah kalian meninggalkannya walau hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Nah, Masya Allah, ini adalah suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama malaikatnya bersolawat kepada kita sebagai umatnya yang melaksanakan sahur. Nah, yo di sini siapa yang masih susah dibangunin sahurnya? Nah, yang masih susah bangunin sahur, yang suka kesiangan sahurnya, ya yuk mulai dari sekarang, mumpung belum berakhirnya Ramadan, ya kita manajemen waktu tidur kita. Ya, setelah sholat tarawih kita tidur tidak terlalu larut malam agar kita bangun sahurnya tepat waktu. Ya, poin yang kedua adalah optimalkan dalam berbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, menyegerakan berbuka apabila detik-detik mau berbuka puasa, ya ananda yang soleh dan soleha bantu orang tuanya untuk menyiapkan makanan minuman yang akan dimakan saat berbuka. Ya, saat kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yuk kita ucapkan apa? Alhamdulillah dan doa berbuka puasa. Tentunya kita minum air putih atau memakan makanan yang manis-manis. Ya, menyegerakan di sini tentunya kalian tidak boleh menunda-nunda waktu berbuka puasa. Ya, contohnya sudah mendengar azan, nanti aja aku bukanya nunggu iqomat, apalagi nunggu sholat tarawih dulu baru buka. Nah, itu nggak boleh ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, ada lagi yang perlu kalian ingat, yaitu
saat kalian makan sahur dan berbuka puasa, tentunya kalian harus ingat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai adab makan dan minum. Ayo, masih ingat gak adab makan dan minumnya? Ya, yang pertama yaitu makan menggunakan tangan kanan ya. Ingat tangan kanan. Terus yang kedua adalah sebelum makan kita harus berdoa ya. Berdoa sebelum makan. Dan yang ketiga, kita makan tidak boleh sambil berdiri, melainkan harus duduk. Nah, ini yang punya adik, yang punya kakak, ataupun saudaranya yang masih makannya sambil berdiri, yuk sama-sama kita ingetin, yuk sama-sama kita perbaiki adab makan dan minum kita, ya. Selanjutnya yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha belum bisa membaca Al-Quran atau masih belajar membaca Al-Quran belum terlalu lancar? Nah, kalian boleh murojaah, hafalan-hafalan surat-surat pendeknya saat di sekolah, atau kalian boleh membaca tahsin. Ya, itu sama saja kita bernilai pahala jika kita niatkan karena Allah. Poin selanjutnya memperbanyak sedekah. Karena ini adalah bulan kemuliaan, maka mari sama-sama kita perbanyak sedekah. Ya, banyak sedekah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya, salah satunya adalah berbagi takjil. Nah, seperti yang kemarin kalian lakukan dalam program Pro LC hari kedua ya. Kalian disuruh membuat video berbagi takjil. Itu adalah sedekah ya yang telah kalian lakukan. Bu, bagaimana kalau aku nggak punya uang? Aku kan kalau siang nggak dikasih uang jajan. Ya, kalian bisa bersedekah tanpa uang. Ya, gimana caranya? Ya, kalian jika bertemu saudara kalian, bertemu teman kalian, kalian menyapa, memberi salam, dan tentunya kalian memberikan senyum termanisnya, terbaiknya ya kepada saudara kalian. Itu adalah bernilai sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Adapun poin yang terakhir adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Nah, hal-hal apa saja itu? Nah, seperti marah-marah sama adiknya, sama kakaknya, sama ibunya, atau sama bapaknya. Atau kita ngomongin kejelekan orang lain. Nah, itu tidak boleh ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, hati-hati. Nanti kita capek-capek berpuasa, menahan lapar, nahan haus, terus kita marah-marah sama orang tua kita. Pahala puasa kita tidak dapat ya. Nah, jangan seperti itu. Yuk, mulai dari sekarang kita benahi yang masih suka marah-marah, memperbanyak istighfar, yang masih ngomongin kejelekan orang, ubah menjadi tilawah, ngomongin kebaikan orang lain aja ya. Nah, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, di bulan-bulan biasa pun kalian harus tetap menjaga lisan. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Semangat puasanya, sebentar lagi kita berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.